Halo, kami dari Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara dalam Kasus Sertifikat Hak Pakai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari yang beranggotakan anggota pertama Dina Marliana Rohmana dengan NIM akhir 010, Robin Mulkir Ramadan dengan NIM akhir 012, Muhammad Bintang Satria Muda dengan NIM akhir 019, Muhammad Bagus Nurullah dengan NIM akhir 039, dengan Valentino Christopher Sitanggang NIM akhir 046. Perkenalkan, nama saya Valentino. Saya akan membacakan latar belakang. Konsep dasar hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara (HAN) adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsi-fungsi ganda, melindungi warga dari tindakan administrasi negara sekaligus melindungi administrasi negara itu sendiri. Tujuan utama, mengatur dan mengontrol pelaksanaan administrasi negara di tingkat pusat dan daerah. Permasalahan dalam praktik. Dimulai dari bahwa para penggugat memiliki bidang tanah perkebunan yang berlokasi di Nanga-Nanga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Para penggugat merasa dirugikan karena keputusan tata usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, yaitu hak pakai nomor 00042, serta ada pengumuman untuk meninggalkan tanah kebun para penggugat selama 3 bulan. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa para penggugat merasa diintimidasi dan tidak nyaman. Demikian pengumuman putusan tersebut mempengaruhi psikologi para penggugat untuk mengurus tanah kebun mereka. Syarat memenuhi KTUN. Pertama, bersifat konkret. Artinya, objek yang diputus dalam surat keputusan tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari tentang sertifikat hak pakai nomor 00042 yang Kelurahan Baruga tanggal 22 September 2023, surat ukur nomor 06502 garing 2023 tanggal 20 September 2023 dengan luas 314.400 meter kubik atas nama pemegang hak pemerintahan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, bersifat individual. Artinya, surat keputusan tergugat itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan kepada tergugat. Ketiga, bersifat final dan berakibat hukum. Artinya, sudah definitif dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari atasan tergugat, karenanya dapat menimbulkan akibat hukum sehingga surat keputusan tergugat tersebut di atas telah memenuhi unsur pasal 1 angkat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, saya Robin Mulkir Ramadan akan menjelaskan gambaran umum kasus. Pada slide pertama ada identitas putusan. Kasus ini berawal dari gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan nomor putusan 19-2024-PTUN.KDI. Para penggugat adalah sekelompok warga Kota Kendari yang merasa dirugikan atas penerbitan sertifikat hak pakai atas tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka atau mereka kuasai. Mereka diwakili oleh kuasa hukum yang berpengalaman, yaitu Haji Abdul Razak Naba dan Muammar Lasipa. Sementara itu, tergugat utama adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari yang merupakan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terlibat sebagai pihak intervensi karena sertifikat tersebut diterbitkan atas nama institusi ini. Kronologi singkat kasus. Pada tanggal 29 Februari tahun 2024,
para penggugat mengajukan gugatan ke PT UN Kendari terkait penerbitan sertifikat hak pakai nomor 00042. Sertifikat ini diterbitkan pada 22 September 2023 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari atas tanah seluas 314.400 meter hektar di Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Sertifikat tersebut diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Para penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut sebelumnya merupakan milik atau dikuasai oleh mereka, sehingga penerbitan sertifikat ini dianggap merugikan dan menghilangkan hak mereka atas tanah tersebut. Selanjutnya ada tindakan administrasi dan KTUN yang disengketakan. Tindakan yang disengketakan adalah penerbitan sertifikat hak pakai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari. Sertifikat ini memberikan hak pakai kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas tanah yang sebelumnya diduga milik atau dikuasai oleh para penggugat. Dampak dari penerbitan sertifikat ini sangat signifikan bagi para penggugat karena mereka kehilangan hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah tersebut. Hal ini menimbulkan kerugian material dan imaterial, termasuk potensi hilangnya akses dan kontrol atas tanah yang selama ini mereka gunakan atau mereka kuasai. Permasalahan hukum yang timbul. Permasalahan hukum utama dalam kasus ini berkaitan dengan unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang dipermasalahkan. Keputusan pejabat tata usaha negara yang konkret, individual, dan final menimbulkan akibat hukum yang merugikan para penggugat. Dari sisi prosedur, para penggugat menilai bahwa penerbitan sertifikat tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pertanahan. Misalnya, tidak adanya proses pemberitahuan atau konsultasi dengan pihak-pihak yang menguasai atau memiliki hak atas tanah sebelum sertifikat diterbitkan. Selain itu, diduga tidak melakukan penelitian riwayat tanah secara menyeluruh yang seharusnya menjadi bagian dari prosedur penerbitan sertifikat. Dari sisi substansi hukum, sertifikat ini dianggap melanggar hak-hak keperdataan para penggugat. Sertifikat yang diterbitkan mengalihkan hak atas tanah dari penggugat kepada kepolisian tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas hak keperdataan yang ada. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan dan potensi pelanggaran hak atas tanah yang dilindungi oleh hukum. Permasalahan utama. Permasalahan utama yang harus dijawab oleh pengadilan adalah apakah penerbitan sertifikat hak pakai nomor 00042 tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengadilan juga harus mempertimbangkan apakah tindakan administratif tersebut telah melanggar hak-hak para penggugat sebagai pihak yang sebelumnya menguasai atau memiliki hak atas tanah yang disengketakan. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada hak kepemilikan tanah, tetapi juga pada prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah di wilayah tersebut. Oleh karena itu, putusan pengadilan akan menjadi penengah penting terkait penerbitan sertifikat tanah dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan tentang analisis hukum kasus PT UN berikut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Satria Muda. Saya dari S1 Ilmu Hukum, kampus Unesa 5, kelas Hukum A, dengan NIM terakhir 019. Baik, analisis hukum. Yang pertama, analisis terhadap objek KTUN. Apakah objek yang disengketakan merupakan KTUN menurut UU PTUN? Ya. Objek sengketa berupa surat keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Kendari tentang penerbitan sertifikat hak pakai nomor 00042 Kelurahan Baruga 22 September tahun 2023. Surat ini memenuhi kualifikasi KTUN. Putusan PT UN menyatakan objek sengketa memenuhi unsur KTUN sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 dan pasal 53 ayat 1 UU PTUN. Bersifat tertulis, dikeluarkan pejabat TUN, bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dituju. Analisis terhadap unsur-unsur KTUN berdasarkan fakta kasus. Yang pertama, penetapan tertulis. Betul, surat keputusan atau SK tersebut berupa dokumen tertulis yang sah. Yang kedua, dikeluarkan pejabat TUN. SK diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kendari
yang merupakan pejabat TUN. Yang ketiga, bersifat konkret. SK tersebut menyebutkan secara spesifik sertifikat hak pakai nomor 00042 dengan lokasi dan luas tertentu. Yang keempat, bersifat individual. SK hanya ditujukan pada pihak tertentu, yaitu pemerintah RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak berlaku umum. Yang kelima, bersifat final. SK tidak menimbulkan persetujuan lebih lanjut dan menimbulkan akibat hukum, pemberian hak pakai atas tanah. Dengan demikian, objek sengketa memenuhi syarat KTUN yang sah menurut UU PTUN. Selanjutnya yang kedua adalah analisis legalitas tindakan pejabat TUN. Apakah tindakan administratif sudah sesuai ketentuan hukum dan prosedur? Tindakan administratif pejabat TUN atau Kepala Kantor Pertahanan Kota Kendari dinyatakan tidak sesuai prosedur. PTUN menemukan penerbitan SK tersebut tidak cermat karena yang pertama, tidak didasarkan pada kehati-hatian administrasi. Yang kedua, melampaui kewenangan. Kewenangan menerbitkan SK hak pakai seharusnya dimiliki menteri, bukan Kepala Kantor Pertahanan, karena tanah yang disengketakan statusnya tanah negara dengan status hutan. Yang ketiga, prosedur hibah yang menjadi dasar penerbitan hak pakai tidak memadai atau tidak dilaksanakan sesuai UU dan PP terkait. Selanjutnya, apakah terdapat pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB? Ya, terdapat pelanggaran AUPB, khususnya asas bertindak cermat atau prudensia. SK diterbitkan tanpa pemeriksaan kehati-hatian dan tanpa memperhatikan ketentuan yang relevan, menimbulkan potensi kerugian bagi warga. Yang kedua, asas kewenangan. Pejabat yang menerbitkan SK dianggap melampaui kewenangan karena seharusnya menjadi kewenangan menteri. Yang terakhir, kesesuaian pertimbangan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi. PTUN secara cermat menilai bahwa penerbitan SK tidak sesuai prosedur formal maupun substansi hukum administrasi, khususnya melanggar asas legalitas dan asas perlindungan kepastian hukum bagi para pihak. Hakim juga memperhatikan kaidah pertanahan dalam PP nomor 24 tahun 1997 dan PP nomor 18 tahun 2021 yang seharusnya menjadi rujukan prosedur penerbitan hak atas tanah. Terima kasih. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Muhammad Bagus Nurul akan menjelaskan tentang analisis kerugian yang diderita penggugat. Jenis kerugian yang diderita penggugat mengklaim antaranya material. Salah satunya adalah kehilangan hasil dari tanaman seperti kelapa, langsat, sengon, jati putih, durian, dan lainnya. Nilai kerugian yang dihitung adalah sekitar Rp20 juta per tahun. Dan semua tanaman tersebut diusahakan secara mandiri dan sebagian bibitnya dibantu oleh pemerintah. Selanjutnya adalah ada kausalitas antara KTUN dan kerugian. Kausalitas antara KTUN dan kerugian. KTUN yang disengketakan adalah penerbitan sertifikat hak pakai kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atas lahan yang dikuasai oleh para penggugat. Penggugat menyatakan bahwa keputusan tersebut mengabaikan keberadaan fisik mereka atas lahan tersebut dan memiliki dampak langsung pada hilangnya penguasaan serta potensi hasil dari kebun mereka. Dalam argumentasi yang telah diberikan penggugat mengaitkan tindakan administratif yang tidak cermat sebagai penyebab kerugian tersebut. Selanjutnya ada evaluasi terhadap proses. Apakah putusan telah mencerminkan keadilan administratif? Pengadilan menolak seluruh gugatan penggugat karena dianggap tidak memenuhi syarat formil seperti terlambat mengajukan upaya administratif dan gugatan dianggap prematur. Putusan secara formal mencerminkan penerapan asas legalitas dan due process of law. Namun dari sudut pandang keadilan substantif, argumen tentang hilangnya penghidupan dan penguasaan tanah tidak menjadi pusat pertimbangan. Dan ada kesan bahwa aspek keadilan administratif belum sepenuhnya terwujud, karena proses pengambilan keputusan oleh pejabat dianggap melanggar asas kehati-hatian, asas bertindak dengan cermat. Evaluasi terhadap proses selanjutnya yaitu, apakah terdapat kekeliruan dalam penerapan norma hukum atau penafsiran. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menggunakan Perma nomor 6 tahun 2018 dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar formil atas tidak diterimanya gugatan. Namun, terdapat perdebatan mengenai penafsiran tanggal mulai tenggang waktu pengajuan gugatan.
yakni apakah sejak diumumkan secara publik atau sejak para penggugat mengetahui secara pribadi. Selain itu, majelis tidak secara mendalam mengevaluasi kewenangan substantif pejabat dalam menerbitkan sertifikat hak pakai yang menurut penggugat seharusnya menjadi kewenangan menteri, bukan kepala kantor pertahanan. Dina Marliana Rohmana akan menjelaskan kesimpulan dari semuanya. Berdasarkan analisis hukum, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yaitu sertifikat hak pakai nomor 00042 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kendari adalah keputusan KTUN. Tindakan administratif penerbitan sertifikat tersebut tidak sah secara hukum administrasi negara karena tidak sesuai prosedur. Harusnya Menteri ATR atau BPN yang menetapkan hak atas tanah negara, bukan Kepala Kantor Pertanahan. Tidak memperhatikan dan kepentingan warga yang sudah lama menguasai lahan, melanggar asas kehati-hatian AUPB, mengabaikan prinsip perlindungan hukum bagi warga, melanggar asas kepastian hukum dan perlindungan hak warga. Oleh karena itu, putusan PT UN Kendari yang memerintahkan pembatalan sertifikat dinilai sudah tepat dan sesuai prinsip-prinsip hukum administrasi negara.